bicara tentang chapter 8 tentang earthquake atau gempa bumi dan interior di dalam bumi. Oke. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjutkan. Kita masih punya setengah jam lagi. Ada yang mau didiskusikan nggak? Nggak ya. Saya coba buatkan video untuk setiap segmen ini ya, sehingga kalian bisa mempelajari supaya lebih mudah. Tapi ya otomatis kan butuh waktu ya bikin video karena harus menyiapkan semuanya. Ya saya tidak berjanji semuanya, mungkin ada beberapa tambahan video yang nanti bisa kalian lihat-lihat. Oke. Nah, ini adalah gempa dan interior yang ada di dalam bumi. Ini juga cukup penting di dalam material kebumian. Apa itu gempa bumi? Gempa bumi itu adalah getaran, vibration. Ya. Getaran yang ada di bumi yang dihasilkan oleh pelepasan energi secara tiba-tiba yang ada di bumi itu. Jadi kalau di bumi itu ada energi besar yang dilepaskan secara tiba-tiba, akan terjadi gempa. Bisa jadi dua macam ya. Energi tiba-tiba tadi dari dinamit gitu mungkin, atau dari nuklir mungkin, atau dari alam yang disebut sebagai earthquake itu tadi. Ya. Jadi getaran itu tadi bisa dari berbagai macam. Ya, yang menimbulkan efek getaran ya. Kalau kita berdiri dekat dengan dinamit begitu akan terasa bergetar tanah kita. Kita berdiri di jalan di mana di depan kita ada truk yang bermuatan besar lewat, kita juga merasakan getarannya. Ini juga kita merasakan vibration. Ya, vibration. Tetapi yang dikenal dengan earthquake itu adalah vibrasi yang biasanya terjadi akibat energi rilis dari bumi itu sendiri secara natural. Ya kadang-kadang orang mencoba uji coba nuklir itu juga menyebabkan gempa ya, menyebabkan semacam gempa begitu, gempa bumi. Tapi bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud di sini adalah sumbernya adalah dari bumi itu sendiri. Nah, di dalam earthquake ini, gempa bumi itu kita punya dua istilah yang digunakan untuk menentukan posisi dari gempa, ya, posisi dari gempa bumi. Yang pertama itu adalah fokus. Fokus itu adalah salah satu titik di dalam bumi, tempat di mana gempa itu mulai terjadi. Itu namanya adalah fokus di dalam bumi ya. Tetapi kita bisa menggambarkan titik tadi di permukaan bumi dengan disebut sebagai epicenter. Epicenter itu merupakan titik titik istilah arsitektur itu apa ya? Titik proyeksi. Nah, ya titik proyeksi di permukaan bumi. Jadi kalau kita melihat sebuah gambar pusat gempa, gambarnya adalah peta, nah itu berarti adalah epicenter. Karena itu adalah gambaran gempa tapi di permukaan bumi. Padahal gempa itu biasanya terjadi di dalam bumi. Tidak pernah ada gempa terjadi di permukaan bumi. Ya kecuali longsoran besar begitu ya. Longsoran besar itu benar-benar di permukaan bumi. Oke ya. Kemudian dikenal juga yang namanya hypocenter. Ini ada epicenter, ada hypocenter. Hypocenter itu sama dengan fokus. Ya, sama dengan fokus. Jadi letak titik gempa di bawah permukaan bumi. Namanya adalah hypocenter atau fokus. Oke, kemudian kita juga mengenal istilah dari yang terkait dengan gempa bumi itu adalah fault atau patahan. Patahan, ini istilah geologi sekali. Patahan itu merupakan rekahan di dalam bumi yang bergerak. Ya. Jadi patahan itu adalah rekahan di dalam bumi yang bergerak. Bisa bergerak itu misalkan ini bidang patahannya ya atau rekahannya itu bisa bergerak ke depan belakang sini atau atas bawah atau kombinasinya. Ya, itu disebut sebagai patahan. Tapi kalau cuma rekah saja tapi belum bergerak namanya adalah rekahan atau fractures, rekahan. Rekahan itu berarti
patahan yang belum bergerak. Kalau patahan itu rekahan yang sudah bergerak gitu ya, istilahnya semacam itu. Ya hanya dibalik-balik saja. Oke, ini ada beberapa istilah yang mungkin baru buat kalian. Silahkan dicermati ya. Kira-kira gambarnya semacam ini ya. Jadi gempa itu karena terjadi dari energi tiba-tiba. Energi dari tiba-tiba di dalam bumi itu tadi satu-satunya merupakan fault ya. Satu-satunya itu merupakan fault. Jadi ada sesuatu yang tiba-tiba itu terjadi fault. Ya, terjadi fault gitu ya. Tek gitu ya. Yang sehingga mempunyai energi sangat besar sehingga gelombang yang dihasilkannya juga akan merambat kemana-mana. Nah, kalau kita ilustrasikannya semacam ini, kita bisa punya fault begini ya. Kemudian di salah satu sisi, salah satu garis dari fault tadi, itu akan terjadi energi rilis secara tiba-tiba. Biasanya dihipotesakan yang paling sering digunakan sebagai hipotesa terjadinya gempa bumi itu adalah kondisi brittle ya, kondisi mudah pecahnya sebuah media ya. Jadi bisa dibayangkan kalau saya punya suatu benda keras begitu yang saya retakkan kemudian saya geser, itu kalau energi untuk menggeser tadi ada terus, itu di dalam dinding retakan tadi itu kemungkinan ada batu-batuan yang saling mengunci begitu. Saling mengunci ya, sehingga retakan tadi tidak bergerak walaupun ada gaya pendorongnya. Lama sekali itu akan tertahan. Namun gaya pendorong kan semakin lama semakin besar karena adanya tektonik ya. Adanya tektonik di bumi. Semakin lama semakin besar ketika cantolan gitu ya, cantolan dari rekahan tadi itu sudah tidak kuat lagi menahan gaya yang terkumpul tadi, maka akan lepas begini. Tek gitu ya. Nah, lepasan itu tadi yang membuat gempa bumi. Ya, membuat gempa bumi. Semakin besar gayanya, maka lepasannya akan semakin besar energinya. Semakin kecil gayanya, kalau dibeli gaya kecil saja sudah lepas, ya berarti gempa buminya skalanya kecil. Oke ya, begitu ya. Oke. Nah, kita mengenal ada dua, yang ini adalah epicenter tadi. Jadi posisi fokus di permukaan namanya epicenter, kemudian posisi fokus di titik fokus itu sendiri itu adalah hypocenter. Oke, jadi ini kaitan antara fokus atau hypocenter, epicenter, dan fault atau patahan. Ini contoh di permukaan bumi semacam ini patahan itu. Ya. Kalau di Indonesia itu yang cukup kelihatan jelas itu ya di Sumatera itu ya. Sesar Semangkau di sebelah barat Sumatera itu panjang sekali. Tetapi ini cukup bagus di daerah Amerika Barat ya, Amerika Barat di mana terjadi zona subduction, itu ada patahan yang namanya San Andreas ya. Besar sekali. Sampai patahan San Andreas itu kan aktif sekali ya. Sampai di sawah yang sedang ditanemin pun ketika terjadi gempa kemudian ada patahan di beberapa tempat, itu nampak sekali ya. Jadi tumbuhan tanaman yang mestinya lurus itu akan bergeser. Dia kelihatan ini ada bergeseran ya, bergeseran. Nah, jadi ini menunjukkan bahwasanya tanah yang di sebelah atas sama yang di bawah ini terjadi perubahan, terjadi pergeseran. Oke ya. Nah, kalau kenampakan dari permukaan semacam ini, jadi yang sebelah dekat dengan kita, yang sebelah sini ini bergeser ke arah kanan, kemudian yang jauh ini bergeser ke arah kiri. Ya, kalau seperti ini namanya sesar geser. Sesar geser kiri. Sesar geser kiri itu istilahnya adalah sinistral. Ya, ini sesar geser kiri. Jadi tanah yang kita hadapi di depan itu bergeser ke kiri. Kita bisa berdiri di sini atau kita bisa berdiri di sini. Sama-sama bergeser ke kiri. Kalau kita berdiri di sini, itu tanah yang di depan kita kan bergeser ke kiri. Yang namanya sesar geser kiri. Kalau tanah yang di depan kita itu bergeser ke kanan, itu namanya sesar geser kanan. Atau bahasa kerennya adalah
dextral fault ya. Kalau bergeser ke kiri itu sinistral fault. Oke, kalian sudah bisa membedakan ya fault ini ya, atau patahan ini ke kanan atau ke kiri. Ini contoh kenampakan di permukaan bumi ya. Nah, biasanya orang-orang geologi kalau pengen menggambarkan bagaimana efek dari suatu gempa, bagaimana patahan yang terjadi di situ, itu mereka mencari-cari semacam ini. Ya, kenampakan semacam ini, pergeseran semacam ini. Sampai orang geologi itu bisa mencari, kalau dilihat suatu batuan begitu, itu nampak enggak batuan itu bekas dari penggeseran. Itu orang geologi biasanya sudah tahu. Sehingga dia tahu, oh ini ada sesar di sini, ini pernah terjadi sesar di situ. Ya, istilahnya dikenal sebagai gores garis ya, gores garis atau goresan yang terjadi pada suatu bidang batuan. Itu orang geologi sudah familiar sekali. Oke ya, ini contoh dari gambar slippage along fault ya. Jadi adanya pergeseran sepanjang patahan. Nah, ini kita masuk ke penyebab earthquake. Tadi sudah saya singgung sedikit ya. Penyebab earthquake itu hipotesis yang saya sampaikan tadi itu namanya adalah elastic rebound theory, atau di sini masih tertulis sebagai elastic rebound hypothesis. Ya. Jadi ada namanya elastic rebound. Ya seperti saya gambarkan tadi, material tanah itu bisa kita anggap pada level elastis ya. Elastis itu dia lentur gitu ya, lentur. Lentur itu elastis. Tapi kalau brittle itu patah ya, bisa coklek, bisa patah. Itu namanya brittle. Nah, pada suatu ketika itu tanah itu dalam ukuran gaya tertentu itu berada dalam sifat elastis. Ya, sifat elastis tadi, kemudian dia sudah tidak bisa menahan elastisitasnya lagi, maka akan patah. Oke ya. Di sini dituliskan hampir semua gempa bumi itu dihasilkan dari rapid release ya, pengeluaran secara tiba-tiba energi elastik yang tersimpan di dalam batuan. Ya, dalam batuan, karena batuan tadi itu mengalami gaya tekanan yang sangat besar. Bisa tekanan itu bisa kalau tekanannya itu mendelep gitu ya, menekan itu namanya adalah kompresi. Tapi bisa juga tekanan itu menarik. Jadi kayak seperti batuan itu saya tarik keluar. Namanya adalah dilatasi. Jadi kompresi sama dilatasi. Itu semua keduanya adalah gaya. Oke. Ketika kekuatan batuan itu terlampaui, ya jadi dia menahan itu sudah menteng-menteng gitu ya, sudah nggak kuat lagi dia menahan gaya yang ada dari bumi ini akibat perkembangan lempeng tadi, pergerakan lempeng udah nggak kuat lagi, sehingga dia akan lepas secara tiba-tiba. It suddenly breaks, menyebabkan vibration, menyebabkan getaran berupa gempa bumi. Ya. Jadi ini disebut sebagai gempa bumi ya, gempa bumi yang ada getaran. Ini dikenal dengan hipotesis elastic rebound atau elastic rebound theory, orang bilang semacam itu ya. Oke. Gambarnya kira-kira semacam ini kalau ilustrasinya ya. Jadi material kayu katakanlah ya. Kayu itu kita beri gaya sedikit itu lama-lama dia melengkung ya. Melengkung itu berarti dia masih elastik. Tapi ketika gayanya kayak tambahkan, dia akan patah. Brol gitu ya. Patah. Jadi seperti bumi, seperti kerak ini ya. Ini diberikan yang sisi sebelah kiri ini ada tekanan ke arah utara ya, katakanlah sana utara. Yang sisi sebelah kanan ada tekanan ke arah selatan atau gaya ke arah selatan. Maka di bagian tengah ini adalah daerah menteng-mentengnya itu tadi. Menteng-menteng batuan. Nah, ketika gayanya semakin besar, maka di sini akan patah. Nah, patah itu tadi tidak bisa kembali lagi. Dan karena sesuatu sudah patah. Kayak kayu yang sudah patah nggak bisa kembali lagi. Patah ya berarti kondisinya adalah semacam ini setelah patah. Nah, patahnya ini yang menyebabkan gempa bumi. Ini dikenal dengan elastic rebound theory. Oke, nah kemudian di dalam gempa bumi itu dikenal dua istilah, adalah aftershock sama foreshock. Ya, gempa itu ada bisa dibagi menjadi tiga ya.
Yang pertama itu adalah main shock, yang kedua adalah foreshock, yang ketiga adalah aftershock. Main shock itu adalah ketika terjadi gempa. Ya, ketika gempa yang terjadi itu namanya getaran pertama kali ketika terjadi gempa adalah main shock atau gempa utamanya. Kemudian gempa-gempa kecil yang terjadi sebelumnya disebut sebagai foreshock. Kemudian gempa-gempa kecil lagi sesudahnya disebut sebagai aftershock. Nah, sehingga kadang-kadang kalau kita mendapatkan suatu gempa besar seperti di Jogja dulu, itu mestinya ada foreshock-nya yang ukurannya kecil, mungkin tidak kita rasakan, dan juga aftershock-nya yang mungkin kita sedikit rasakan, ada agak liut-liut begitu ya. Itu namanya aftershock. Apa itu foreshock? Kita bisa ambil gambar di sini lagi. Jadi ketika kalian punya kayu yang ditekuk begitu, ketika sebelum kayu itu patah, itu akan terdengar bunyi kretek, 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 kretek. Nah, kretek-kretek itu adalah foreshock-nya. Ya, kretek-kretek itu adalah foreshock-nya. Jadi ketika brul itu adalah main shock-nya. Nah, kemudian retakan-retakan yang terjadi di kayu tadi setelah patah itu namanya adalah aftershock-nya. Gitu ya. Jadi aftershock itu adalah gempa-gempa kecil yang mengikuti gempa utamanya. Kalau foreshock itu adalah gempa-gempa kecil yang mendahului gempa utamanya. Oke ya. Oke. Nah, kemudian kita masuk bagaimana cara mengukur gempa bumi. Cara mengukur gempa bumi itu kalau di bidang ilmu yang saya pelajari itu dikenal namanya seismograf. Seismograf itu adalah sebuah instrumen yang bisa merekam gempa bumi. Ya, bisa merekam gempa bumi. Seismograf namanya. Kemudian kalau seismogram itu adalah hasilnya. Hasil dari seismograf itu adalah seismograf. Ya, jadi hasilnya gampangnya semacam itu ya, gampang ya. Nah, kemudian di sini dituliskan surface waves. Itu adalah energi lain yang cukup besar yang berada ketika terjadi gempa. Ini kenapa dia menulis surface waves di sini ya? Sebentar. Saya ini kemarin sakit tenggorokan, saya sakit sekali tenggorokannya karena pilek gitu ya. Jadi surface waves itu jenis gelombang yang bisa dikatakan terjadi dekat dengan permukaan bumi. Jadi kalau kalian ada gempa bumi, itu yang pertama kali datang adalah gelombang P, kemudian diikuti oleh gelombang S, kemudian diikuti oleh surface wave atau gelombang permukaan. Gelombang permukaan ini yang paling besar energinya, sehingga paling merusak ya ketika terjadi gempa bumi. Ini adalah contoh dari seismograf. Seismograf itu isinya adalah seismometer nih namanya alat ukurnya. Kemudian dia bisa merekam getaran ya, bisa merekam getaran. Jadi bisa digambarkan gampang sederhananya semacam ini. Kalau tanah ini bergerak ke kanan ke kiri, maka ban pendulum ini ya, ini juga akan bergerak ke kanan dan ke kiri. Ini contoh dari seismograf sederhana. Dan ini hasilnya, seismogram itu hasilnya. Jadi akan ada gelombang yang pertama kali datang ada gelombang P, kemudian gelombang yang kedua adalah gelombang S, kemudian diikuti oleh surface wave. Nah, jadi kalau melihat grafik semacam ini ya, ini yang ke atas itu adalah amplitudenya atau kekuatannya. Sehingga gelombang P itu sebenarnya cukup kecil sekali, gelombang S agak besar, gelombang surface wave yang paling besar. Dia paling besar. Ya, energinya paling besar. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Masih
join kan ya? Siapa tahu off. Enggak ya, masih join ya. Oke, sip. Oke. Nah, kemudian gempa bumi itu bisa dilihat dari gelombang-gelombangnya. Itu kita kenal yang pertama disebut sebagai body wave atau gelombang utama dari suatu gelombang, penjalanan gelombang ya. Dikenal dengan gelombang P dan gelombang S. Gelombang P itu adalah semua gelombang yang dia searah, pergerakannya itu searah dengan penjalanannya. Jadi kalau dia bergerak ke dalam sana, arahnya ke sini ya. Kalau bergerak ke sana, arahnya ke sini. Dia hanya berisi compress dan expand ya. Jadi menekan, menarik begini ya. Oke, jadi proses itu tadi itu searah dengan arah perambatannya adalah gelombang P. Kemudian gelombang P itu hanya menjalar melalui solid, benda padat, cairan, dan gas. Jadi gelombang P ini menjalar di semua material. Kemudian gelombang P ini memiliki kecepatan yang paling tinggi. Kenapa? Karena kecepatannya paling tinggi, maka dia datangnya paling duluan. Karena dia kecepatan penjalarannya paling tinggi. Dia datang paling duluan. Kemudian diikuti oleh gelombang S, kemudian diikuti oleh gelombang surface wave. Surface wave ini kecepatannya paling lambat ya, sehingga dia berjalan paling belakang. Oke. Kemudian body wave yang S wave itu pergerakannya begini ya. Kalau gelombangnya itu bergerak maju begini, itu gerakannya begini. Atau begini. Kalau begini itu namanya S yang horizontal, kalau begini adalah S yang vertikal. Gelombang S ini tadi, itu dia hanya menjalar lewat benda padat saja. Dia tidak bisa menjalar lewat benda cair maupun gas. Kecepatannya lebih sedikit dari kecepatan lebih sedikit lebih banyak ya, tetapi kurang dari gelombang P ya, kurang dari kecepatan gelombang P. Nah, dari sebuah seismogram itu paling tidak menunjukkan 3 tipe gelombang adalah gelombang P, gelombang S, dan surface wave. Paling tidak ya seperti ini tadi ada gelombang P, gelombang S, dan surface wave dengan kecepatan masing-masing. Nah, kemudian ini adalah contoh bentuk gelombangnya. Ya. Kalau yang di sebelah atas ini arah penjalanannya ke sana itu adalah gelombang P ya. Maju mundur, maju mundur, maju mundur gitu ya. Nah, kalau yang ini adalah SV, gelombang S yang atas bawah begini. Kemudian kalau yang ini adalah SH. Gini. Kemudian yang ini itu adalah surface wave. Surface wave itu terjadi karena kombinasi antara SV, gelombang P, dan permukaan bumi. Makanya dikenal dengan surface wave. Yang paling terkenal adalah namanya Rayleigh waves. Ada 2 ya, Rayleigh wave sama Love's wave. Tapi yang paling energinya paling besar adalah Rayleigh waves. Love's wave itu gelombang cinta bahasa Indonesia, tapi enggak, karena love itu nama orang. Sama dengan Rayleigh ya. Rayleigh wave itu gelombangnya tadi itu bergerak, namanya adalah elliptic retrograde ya. Dia bergerak begini, berputarnya ke belakang begini, tapi maju sana. Jadi begini. Nah, jadi permukaan tanah itu dibikin kayak ombak begitu ya. Tetapi bukan ombak karena dia bukan gelombang standing wave seperti gelombang air, tapi dia adalah gelombang Rayleigh wave. Ya, jadi gerakannya itu memutar begitu, tetapi maju. Kalau ombak itu ke depan sana, tapi kalau ini ke belakang. Gitu ya, itu contoh dari gelombang seismiknya. Kemudian bagaimana cara menghitung posisi dari earthquake? Ya, kita mengenal jarak earthquake ya, atau distance, jarak dari earthquake. Epicenter itu digunakan dihitung
dengan menghitung beda waktu antara P dan S yang terkait dengan distance. Ya. Jadi kalau saya punya suatu stasiun seismik, kemudian ada gempa, stasiun seismik saya itu merekam gelombang P pada waktu A dan merekam gelombang P pada waktu B. Ya, jadi kita bisa tahu ya selisih waktu antara A dan B, maka saya bisa memperkirakan jarak dari sumber gempa ke stasiun. Ya, dari beda waktu antara P dan S itu tadi. Dengan cara apa? Ya kita kan VP-nya tahu, VS-nya tahu. Ya, VP tahu, VS tahu, maka kita bisa menghitung jaraknya. Ya, dari apa namanya? Dari jarak waktu tibanya tadi ya. Dari waktu tiba gelombang P dan waktu tiba gelombang S, kita bisa menghitung jaraknya. Oke ya, ini adalah jarak gempa bumi. Yang pertama semacam ini. Jadi dari satu stasiun kita bisa menghitung jaraknya. Jadi misalkan saja saya gambarkan di sini ya. Di sini stasiun yang pertama itu menerima gempa, ketika dihitung itu jaraknya sekian ini. Maka posisi gempa bumi itu adalah lingkaran pada radius jarak ini tentu saja. Ya. Bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini ya. Bagaimana cara menghitungnya? Nah, kita mencari lagi apa namanya stasiun yang lain. Stasiun yang lain misalkan di sini. Stasiun yang lain itu menerima signal gempa, kemudian dihitung waktu tiba P dan S-nya, kita tahu kecepatannya, maka dia mendapatkan jarak sekian ini misalkan. Ya, jaraknya adalah sekian. Maka menurut seismometer yang nomor 2 ini, itu posisi gempanya ada di sekitar radius ini. Ya, ada di radius ini. Radius dengan jarak yang sudah dihitung tadi. Maka dari dua stasiun ini didapatkan posisinya, kalau enggak di sini, ya warnanya beda ya. Kalau enggak posisi gempa itu di sini, atau di sini, titik potongnya ini ya, dari dua stasiun ini. Nah, bagaimana untuk memfikskan ini atau ini, kita butuh stasiun yang ketiga. Nah, stasiun yang ketiga, misalkan saja di sini. Stasiun yang ketiga itu ternyata dia mendapatkan jarak segini ini. Ya. Nah, oleh karena itu dibikin radius yang ketiga ini. Nah, sehingga dari sini kita bisa mendapatkan bayangan bahwasanya dari perpotongan 3 radius dari 3 seismometer tadi kita bisa mendapatkan posisi gempa yang paling akurat adalah di sini, bukan di sini. Ya, jadi paling tidak kita bisa mendapatkan dari 3 stasiun. Ya, 3 stasiun. 1, 2, dan 3. Ya, kita bisa mendapatkan posisi gempa. Nah, ini yang dimaksud dengan earthquake distance ini ya, jarak gempa bumi. Kemudian juga yang kedua adalah earthquake direction. Ya, earthquake direction. Ini adalah arah dari gempa. Oke, seperti yang saya jelaskan di sini tadi, grafik waktu dari 3 atau lebih seismogram dapat digunakan untuk menentukan posisi atau lokasi eksak dari epicenter gempa bumi. Paling tidak 3 ya, paling tidak 3 kita bisa mendapatkan lokasi gempa buminya, sekitar di mana. Nah, kemudian yang ketiga disebut sebagai zona gempa bumi. Ya, zona gempa bumi atau area gempa bumi ini ternyata gempa-gempa bumi itu kalau sudah saya posisikan, saya dapatkan hasilnya ketika dijajar-jajar dari semua gempa, itu ternyata gempa-gempa tadi itu tidak menyebar di semua tempat, tetapi membentuk seperti semacam zona ya, semacam zona atau semacam suatu daerah yang membentuk seperti garis begitu. Itu disebut sebagai zona-zona gempa bumi. Ya, zona gempa bumi itu digambarkan ketika sudah dihitung semua posisi dari semua kejadian gempa ya. Kira-kira caranya semacam ini tadi, seperti yang saya gambarkan tadi. Ini sudah ada, malah bagus ya. Jadi di Sao Paulo itu dia mengatakan, oh gempa, posisi gempa atau epicenter gempa itu adalah 555.500 km dari tempat kami. Oke ya.
Kemudian di posisi yang lain di Paris, dia bilang lokasi epicenter adalah 6.700 km dari posisi seismometer kami. Kemudian di Montreal, Kanada, dia juga mengatakan posisi gempa itu ada 8.400 km dari posisi kami. Kemudian dibuat garis ya, garis lingkaran tadi yang mengikuti jarak epicentral distance tadi ya, jarak epicentral, karena ini bumi itu kan tidak datar gitu, jadi maka menghitungkannya jaraknya ya jarak lengkung ya, namanya adalah epicentral, jarak lengkung. Kemudian didapatkan oh ternyata posisi epicenternya adalah di sini. Oke ya, kira-kira semacam itu. Nah, ini dari mana tadi? Itu dari selisih antara gelombang P dan gelombang S. Sehingga para seismolog itu sudah tahu bagaimana bisa membedakan mana itu gelombang P, mana itu gelombang S. Itu sudah bisa membedakan dengan baik. Ya, sehingga sekarang pun komputer sudah dilatih untuk itu. Komputer bisa membedakan gelombang P, gelombang S. Sehingga sekarang kalau sudah ada gelombang, ada gempa begitu, itu dalam waktu beberapa detik sudah bisa diketahui oh posisinya gempa di sini. Gempa di sini kedalaman berapa gitu. Begitu ya.